Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian online yang diselenggarakan oleh SMK Tarbiyatun Nasyidin, malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Al-Mawa'id Al-Rasuliyah. Insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua dan ketiga dari kitab ini. Namun sebelumnya, untuk tetap mendapatkan barokah dari kemukjizatan Al-Quran, kita mengupas sedikit tentang Al-Quran. Ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ terdapat al kemudian bertemu dengan ha. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah, di mana ketika alif lam qamariyah bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka alnya tertulis dan terbaca. Kemudian hamdu, kita juga sudah tahu kalau huruf ha itu adalah huruf yang sangat ringan, suaranya enteng, mudah untuk diucapkan. Kemudian hamdu, mim mati bertemu dengan dal, hukum bacanya adalah idhar syafawi. Kemudian lillahi ada lafaz Allah jatuh setelah kasroh, ini hukum bacanya adalah tarkik, dibaca tipis. Rabbil alamina, rohnya dibaca tebal karena berharokat fathah. Kemudian huruf ba, rabbil, ini dimanapun berada huruf ba selalu terbaca tarkik, selalu terbaca tarkik, karena memang pada dasarnya memiliki sifat istifal. Kemudian yang kedua, alasan yang sangat kuat adalah agar tidak serupa dengan huruf fa. Kemudian Rabbil alamin, ini lagi-lagi kita bertemu dengan al, bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka hukumnya adalah idhar qamariyah. Kemudian alamin, alif jatuh setelah fathah, hukum bacaannya mad tabi'i. Min, kalau kita wakafkan itu mad arid lisukun. Demikian, agar kita tidak kehilangan kebarokahan Al-Quran, kita mengupas sedikit saja, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita juga mengirim suratil Fatihah untuk pengarang kitab ini, yakni beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakrin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhususan ila Syekh Muhammad Abdul Aziz Mansur wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kepada kita sehingga masih bisa melakukan berbagai macam karya untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga bersyukur kepada Allah diberikan sosok manusia yang paling sempurna, yang tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan diturunkannya beliau
ini menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan diturunkannya beliau menjadi pelita dari seluruh kegelapan, diturunkannya beliau menjadi harapan pasti menuju jalan Allah melalui syafaatul uzma kelak di akhirat. Yang saya muliakan beliau Romo Kiai Haji Muhammad Sobi Al-Muayyad Aziz selaku Ketua Yayasan Ma'had Tarbiyatin Nasyi'in, juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatin Nasyi'in. Semoga beliau sekeluarga mendapatkan karunia kenikmatan, mendapatkan rezeki yang berlimpah, selalu sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Tarbiyatin Nasyi'in yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkiprah membacakan kitab-kitab yang berguna insya Allah untuk nusa bangsa terutama agama. Bapak Lukmanul Hakim yang kami hormati, Bapak Ketua PPDB Bapak Miftahur Rahman, seluruh Dewan Guru, seluruh Sitifas Akademika baik kalangan pegawai, guru maupun para siswa yang saya hormati. Semoga kita semua selalu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asani kang kaping pindho iku an Ibni Mas'udin, dan ceritaake saking Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ngucap sapa Ibni Mas'ud, qala ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajiru utawi wong kang lacut, ar-raji kang ngarep-ngarep sapa fajir, rahmatallahi taala ing welas asihe Gusti Allah taala iku aqrabu kang luwih parep ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala minal abidi tinimbang saking ahli ibadah al-muqniti kang ngerasa pegot. Kita ulangi 3 kali biar kita agak sedikit ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fajirur roji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Al-fajiru ar-raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Al-fajiru ar-raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Nabi bersabda, orang yang penuh dengan dosa, orang brengsek sekalipun, tapi dia selalu berharap terhadap rahmat Allah Ta'ala, itu lebih dekat, itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada ahli ibadah yang suka memutus rahmat Allah, yang merasa bahwa rahmat Allah itu seakan-akan hanya ada pada saat tertentu. Misalnya kita mengatakan, gak mungkin aku bisa diampuni dosaku oleh Allah, dosa yang begini besar. Maka ucapan kita itu adalah ucapan yang sangat didengar oleh Allah. Maka kita akan dilaknat dengan mengatakan seperti itu adalah bagian dari penghinaan kepada Allah. Allah itu zat yang maha pengampun. Kalau kita mengatakan dosa kita tidak akan diampuni, itu artinya kita tidak percaya terhadap sifat maha pengampunnya Allah. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, akhbarona ngabari ing kita, akhbarona ngabari ing kita an Zaid bin Aslama saking Zaid bin Aslam, an Umaro saking Umar, apa anna rajulan sak temene wong lanang iku kana ana sapa rajul fil umami, iku kana ana sapa rajul fil umami ing dalam pira-pira umat al-madiyati kang wis kelewat, iku ya jetahidu nemen-nemeni sapa rajul fil ibadati ing dalam ibadah, wa yusyaddidulan
ngebotaken sapa rajul ala nafsihi ing atase awak dhewe ne rajul wa yaknatulan megot sapa rajul annasa ing menungso min rahmatillahi taala saking rahmate Gusti Allah taala summa mata nuli mati sapa rajul faqala mongko tanglet sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun ma utawi apa li iku tetep kaduwe ingsun indaka ing dalem ngarsa panjenengan faqala mongko jawab sapa Allah annaru ailaka tegese iku tetep kaduwe sira annaru utawi neraka kala mongko tanglet maneh sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun fa aina mongko iku ing dalem endi enggon ibadati utawi ibadah ingsun wajati hadilan oleh nemen-nemen ingsun faqala mongko jawab sapa Allah innaka stuhune sira iku kunta tau ana sapa sira iku taqnatu megot sapa sira annasa ing menungso min rahmati saking rahmat ingsun fit dunya ing dalam dunya fa ana mongko utawi ingsun iku apok nakuka megot sapa ingsun ing sira al yauma ing dalam iki dina min rahmati saking rahmat ingsun. Kami kata Ibnu Mas'ud pernah mendapat cerita dari Zaid bin Aslam yang juga diceritakan dari Umar bahwa pernah ada seorang laki-laki di zaman-zaman dulu, laki-laki di zaman kuno, seorang yang ahli ibadah dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya. Akan tetapi wa yushaddidu an nafsihi wa yaknatu an nasa. Dia cenderung memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia harus mengatakan bahwa yang penting dia bisa masuk surga. Tidak peduli dengan orang lain, persetan dengan yang lain. Jadi dia sering membuat umat merasa tidak akan mendapat ampunan dari Allah, merasa tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. Misalnya kita mengatakan kepada orang lain, percuma sampean ibadah, percuma sampean sholat, percuma tobat, dosa sampean terlalu banyak, Allah tidak akan mengampuni. Sampean melacur berapa kali, sampean nyolong berapa kali, ribuan kali sampean menyolong, maka Allah tidak akan mengampuni. Kalau kita sering mengatakan itu artinya kita menjauhkan orang lain terhadap rahmatnya Allah. Meskipun kita ahli ibadah, kita ahli sholat, rajin baca Quran, tapi kalau terbiasa memutus rahmat Allah terhadap orang lain, maka jaminannya adalah neraka. Seperti seseorang yang ada dalam cerita ini. Summa mata faqala ya Rabbi mali indaka faqala an-naru. Kemudian ketika dia mati, orang yang memutus rahmat Allah terhadap manusia, ketika dia mati kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, apa yang pantas untuk aku terima? Faqala an-naru. Allah mengatakan engkau layak untuk masuk ke dalam neraka. Bingunglah si laki-laki ini kemudian bertanya lagi kepada Allah, qala ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, lalu bagaimana dengan ibadah kami? Bagaimana dengan kesungguhan kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu? Masa tidak ada artinya sama sekali saya melaksanakan sholat, saya sujud, saya bangun di malam hari hanya untuk dekat denganmu. Lalu kenapa neraka yang aku terima, kata laki-laki ini? Faqala, kemudian Allah berfirman, faqala innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Ingat kata Allah, kamu pernah memutus rahmatku terhadap umat manusia ketika kamu sedang berada di alam dunia. Gara-gara itu yang membuat engkau masuk ke dalam neraka. Fa ana aqnatuka al-yauma min rahmati. Maka hari ini kata Allah, pada hari ini aku memutusmu dari rahmatku.
Jadi berarti kalau kita boleh simpulkan, barang siapa yang memutus rahmat Allah terhadap umat manusia, maka Allah sendiri nanti yang akan memutus rahmatnya kepada orang tersebut. Waruwiya lan den riwayataken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sak temene wong lanang iku lam yakmal ora ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan qattu babar pisan illa tauhida angin nyuwijiaken ing Gusti Allah. Falamma hadarahu mongko ing dalem nalikane teka apa falamma hadarahu mongko ing dalem nalikane teka ing rajul apa al mautu mati. Kala mongko ngucap sapa rajul li ahlihi mareng keluargane rajul. Jadi ketika dia menjelang kematiannya, dia berkata kepada keluarganya, dia bukan ahli ibadah, nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Hanya satu yang menjadi istimewa buat dia adalah dia sangat mentauhidkan Allah. Jadi menjelang ajalnya, kemudian dia berpesan kepada keluarganya, iza ana ing dalam nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun fa ahrikuni mongko ngobongo sapa sira kabeh ing ingsun binari kelawan geni hatta tad'uni sehingga ninggal sapa sira kabeh ing ingsun ninggal Ramadan hale rupa awu summa zaruni nuli ngawur-ngawurna sapa sira kabeh ing ingsun fil bahri ing dalam segara fi yaumi rihin ing dalam dina angin kang gedhi fa fa'alu mongko ngelakoni sapa ahli faida mongko ing dalam nalikane fa fa'alu wa utawi rajul iku fi qobdotillahi ta'ala ing dalam panyekele Gusti Allah ta'ala. Kala ngendika sapa Allahu Gusti Allah ma hamluka ma utawi apa iku hamluka iku hamalaka gegem iku hamalaka gegemaken apa ma ing sira alama ing atase perkara fa'altakan ngelakoni sapa sira. Kala mongko jawab sapa rajul makhofatuka hamalatni tegese gegem hamalatni tegese gegem hamalati tegese gegem ing ingsun apa makhofatuka oleh wedi ing panjenengan. Faghfara mongko ngapura sapa Allah lahu mareng rajul biha sebab makhofa wa huwa utawi rajul iku lam yakmal ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan qattu babar blas illa tauhida angin nyuwiciaken ing Gusti Allah. Ini ada satu cerita diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhida." Ada seorang lelaki yang tidak pernah mengamalkan kebajikan sama sekali. Hanya dia itu punya kekuatan dalam mengesahkan Allah. Suatu hari ketika dia menjelang ajalnya, dia berpesan kepada keluarganya, "Jika aku mati, maka bakarlah aku dengan api sampai betul-betul hancur menjadi abu, kalian pergilah." Kemudian setelah hancur menjadi abu, kemudian kamu taburkan ke lautan di saat angin sedang kencang. Jadi ketika angin kencang, maka taburkan di lautan. Itu pesannya beliau seperti itu.
fa'alu fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala qala. Kemudian keluarganya melaksanakan wasiatnya, jadi menaburkan abu pembakaran mayatnya tadi ditaburkan ke laut. Tapi sebelum ditaburkan ke laut ternyata Allah itu mengendalikan mayat orang tadi, dipegang oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kemudian Allah berkata, qala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta qala ma khafatuka. Kata Allah kepada laki-laki tadi, apa yang menjadi peganganmu sehingga kamu melakukan itu? Kemudian si laki-laki berkata, qala ma khafatuka. Aku sangat takut kepada engkau, makanya aku melakukan itu, menyuruh kepada keluargaku untuk membakar aku. Aku sangat takut kepadamu ya Allah. Aku sangat takut terhadap siksamu. Saking takutnya kepada Allah, kemudian Allah merasa senang atas perilaku orang ini. Kemudian Allah berfirman, kemudian Allah mengampuninya, faghfara lahu biha. Allah mengampuni orang ini gara-gara rasa takutnya kepada Allah. Ini adalah bentuk ketauhidan tingkat tinggi. Dia tidak pernah beramal baik, tapi tauhidnya cukup kuat, punya rasa keberpihakan kepada Allah. Berarti kan dirinya merasa rendah, dirinya menunjukkan jiwa kehambaan yang cukup tinggi. Padahal berbanding terbalik dengan yang tadi, dia baik, tukang ibadah, tapi memutus rahmat, itu malah neraka. Sedangkan orang ini tidak pernah beramal baik, tapi sangat kuat rasa takutnya kepada Allah sehingga mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadzalan iku ing atase iki hadis hikayatun utawi ana hikayat anna rajulan rupane sak temene wong lanang iku mati sapa rajul mati ala ahdi Musa ing atase zaman sugenge Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Fakariha mongko sengit sapa anasu menungso, fakariha mongko sengit sapa anasu menungso ghuslahu ing ngedusi rajul wadafnahu lan mendem ing rajul lifasqihi krana faseke rajul. Fa'ahdhu mongko padha nyekel atau padha ngalap sapa nas birijlihi kelawan sikile rojul. Jadi saking bencinya, saking jempeknya kepada laki-laki ini, menggeret mayatnya saja itu menggunakan menarik kakinya, digeret kakinya dengan tidak hormat. Karena dianggap sebagai biang kerok, sampah masyarakat. Wa tarahuhu lan padha buang sapa nas ing rajul fil mazbalati ing dalem nggon letongan. Kemudian setelah kakinya ditarik, digeret, saking menganggap orang fasik, kemudian dilempar ke tempat yang sangat kotor, tempat kotoran ternak, letong, atau mungkin kalau kita bersebut punya sampah yang sangat busuk lah, tempat yang sangat tidak enak. Bahkan melintasi jarak 5 meter saja itu baunya tercium sangat kuat. Fa'auha mengko paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ila Musa mareng Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa qala lan ngendika sapa Allah ya Musa mata wis mati sapa rajulun wong lanang fi mahlati fulanin ing dalem kampunge fulan, di perkampungan seseorang, fil mazbalati ing dalam nggon letongan. Allah mengatakan, "Hai Musa, ada seorang laki-laki yang mati di sebuah perkampungan tertentu dan dibuang ke tempat yang sangat kotor, tempat kotoran. Wa huwa utawi rajul iku waliyun wali." Dan Allah mengatakan laki-laki itu seorang wali yang dilempar ke tempat yang sangat kotor oleh masyarakat. Min auliyai kang tetap setengah saking piro-piro kekasih ingsun, jadi merupakan golongan dari wali-waliku. Walam yagsiluhu lan ora padha ngedusi sapa nas ing rajul, walam yukaffinuhu lan ora padha ngulesi sapa nas ing rajul, walam yudaffinuhu
walam yadfanuhu lan ora podo mendemi sapa nas ing rajul. Fadhhab mongko budhalo sapa sira Musa antaya sira. Allah menceritakan dia seorang wali yang tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak pula dikuburkan, dilempar begitu saja. Kemudian Allah memerintah kepada Nabi Musa, idhab anta fagsilhu mongko ngedusono sapa sira ing rajul wa kaffinhu lan mulesono sapa sira ing rajul wa sholilan nyolata sapa sira alaihi ing atase rajul wadfanhu lan mendema sapa sira ing rajul. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa, selain berangkat, Nabi Musa disuruh untuk memandikan, mengkafankan dan mensolatkan lalu menguburkannya. Faja'a mongko nekani sapa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ila tilkal mahillati mareng mengkono-mengkono kampung wa sa'alahum lan takon sapa Kanjeng Nabi Musa ing nas anil mayiti saking mayit. Kemudian Nabi Musa bertanya tentang mayit, tentang seorang wali yang dibuang ke tempat yang sangat kotor. Faqala mongko jawab sapa nas lahu marung Nabi Musa, mata wis mati sapa rajulun wong lanang fi sifati kaza ing dalam sifat mengkene wa kadzalan mengkene. Orang ini sudah mati, matinya itu begini. Maksudnya orangnya fasik, orangnya jahat, orangnya tidak disukai, orangnya bikin kerusuhan. Makanya diberikan sifat fi sifati kaza wa kaza. Wa annahu lan sunni rajul iku kana ana sapa rajul iku fasikon wong fasik. Laki-laki itu orang yang fasik, makanya kami lempar dengan tidak hormat. Muklinan kang ngedengaken. Jadi fasik suka maksiat dan kemaksiatnya dipamerkan. Misalnya maksiat main perempuan, 4 perempuan langsung digandeng. Bukan istri, bukan perempuan yang halal tapi digandeng, itu namanya maksiat yang terang-terangan. Minum misalnya di pelataran masjid, yang perilakunya semacam itu. Faqala mongko ngucap sapa Musa, faqala mongko takon sapa Kanjeng Nabi Musa aina iku ing dalem endi nggon makanu utawi panggonane rajul. Lalu Musa mengatakan, di mana tempatnya? Atau mungkin di mana tempat kamu melemparkan orang ini? Fa inna Allah Ta'ala maqastune Gusti Allah Ta'ala iku auha paring wahyu sapa Allah ilaya marang ingsun li ajlihi krana arae rajul. Sebab Allah memberikan wahyu kepadaku untuk mendatangi laki-laki ini, laki-laki yang kalian buang itu. Qala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi Musa, fa'u'allimuni mongko meruhono sapa sira kabeh ingsun, beritahukan kepadaku makanahu ing panggonane rajul, beritahukan di mana tempatnya. Fadzabu mongko padha budalan sapa rajul sapa nas falamma ra'a mongko ing dalem nalikane ningali ing rajul sapa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam matruhan hale den buang fil mazbalati ing dalem letongan wa akhbarahu lan nyritakaken ing Musa sapa annasu menungso ansu bi afalihi saking olone pira-pira penggawene rajul. Jadi mereka itu semangat memberitakan Nabi Musa karena punya semangat pengen menceritakan keburukannya. Semangat mereka adalah semangat menceritakan keburukan orang tadi karena memang semasa hidupnya fasik. Mereka kemudian bersama-sama Nabi Musa ke tempat tersebut. Alangkah terkejutnya Nabi Musa ketika melihat sekujur tubuh yang merupakan walinya Allah itu tergeletak di tempat yang kotor. Kemudian manusia-manusia ini menceritakan tentang keburukannya kepada Nabi Musa. Ini orang ini brengsek, wahai nabiku. Orang ini selalu bikin kerusuhan, tidak bikin tenang di kampung ini, menjadi sampah masyarakat. Naja mongko munajat. Naja mongko munajat. Sapa Musa Kanjeng Nabi Musa, Rabbahu ing pangerane Musa. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Musa,
Ilahi du pangeran ingsun, amartani perintah sapa panjenengan ing ingsun, bidafnihi kelawan mendem ing rajul, wa sholati lan nyolati alaihi ngatasé rajul, wa qaumuhu hale utawi kaum rajul iku yashhaduna padha nyekseni sapa kaum alaihi ngatasé rajul syarron ing ala. Fa anta mongko utawi panjenengan iku alamu kang maha ngudaneni panjenengan maha ngudaneni minhum tinimbang saking kaum bisanai kelawan ngalem wal wattaqbihi lan ngalakake. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah dengan doa yang sangat indah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau memerintahkan kepadaku untuk menguburkannya, mensalatinya, sedangkan mereka kaum-kaum yang biasa hidup berdampingan dengan mereka, dengan si laki-laki ini, mereka bersaksi bahwa lelaki ini yang kau sebut wali adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang salah, suka perbuatan yang tercela. Fa anta alamu minhum, sedangkan engkau lebih tahu daripada mereka. Orang ini terpujikah atau orang ini adalah orang yang terhina? Nah, kita terbiasa di masyarakat ketika ada orang yang mati, orang yang meninggal, maka kita punya kebiasaan bertanya dengan kata-kata yang memaksa untuk memberikan jawaban yang bagus. Misalnya, ini mayit yang akan